Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran mengenai pembuatan aplikasi sistem pendukung keputusan dengan metode SAW pada bagian ke-7. Pada bagian ini insya Allah kita akan belajar menjawab PR pada bagian ke-6, dan kemudian kita akan membuat bagian dari program, yaitu pembobotan kriteria. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tahap pertama kita menjawab dulu, yaitu mengenai koreksi rating kecocokan. Koreksi rating kecocokan kemarin yang kita lakukan adalah pertama membuat view-nya dulu. View-nya ini nggak jauh dari program entry, bisa di copy paste saja bagian inputnya. Nah, ini dari kelas kontainer sampai nanti di bagian ujungnya ada div ya, penutupnya. Oke, saya kembali sini ke view koreksi. Pada bagian ini actionnya diubah ke koreksi rating kecocokan, memanggil dari controller. Jadi di controller rating kecocokan nanti kita buat metode koreksi rating kecocokan, kemudian dilewatkan sebuah array, dua buah array ya. Array yang pertama dilewatkan adalah pilih kriteria untuk memilih ID kriteria, kemudian ada pilih atribut untuk memilih atribut, dan terakhirnya nanti pada bagian berikutnya yaitu nanti akan menyimpan nilai ratingnya berapa, kemudian baru mengeksekusi kode simpannya, simpannya ya. Itu mengenai view koreksi rating kecocokan. Silakan diprototin kodenya. Kalau nanti cepetan atau males ngetik ya silakan aja nanti download di link yang akan saya berikan pada bagian deskripsi ya. Oke, kita lanjut pada berikutnya. Setelah itu kita modifikasi model rating kecocokannya, ditambah fungsinya itu simpan hasil koreksi correctingnya ini ditambah. Jadi di sini pertama mengambil input post. Jadi dari form itu ada metode post, maka kita ambil datanya disimpan di variable post, kemudian kita bersihkan hasil koreksinya, hasil elemen formnya masing-masing dibersihkan, ID kriteria, ID atribut, dan nilai ratingnya supaya tidak dihack. Kemudian kita buat data array untuk pengubahan data penyimpanannya, untuk menyimpan data yang diubah. Jadi di baris 45 ini kita buat array, ada 3 kolom, ID kriteria, ID atribut, dan nilai rating ya. Perhatikan namanya harus sama ya. Kemudian kita buat sebuah variable where ya, untuk menentukan nanti yang mana diupdate, yaitu untuk ID kriteria ini dan ID atribut ini ya. Nah, baru kemudian diproses dan balik lagi ke pemanggil dari metode ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke penambahan menambah menu bobot kriteria. Menambah menu bobot kriteria di sini ditambah saja dari rating kecocokan, kita turunkan satu baris, ditambahkan dengan ini. Jadi kriteria bobot harapan. Ini kita sudah mulai masuk ke pembuatan bagian dari pembuatan menu kriteria. Pembuatan kriteria ini pada prinsipnya adalah update. Jadi pada prinsipnya adalah update atau koreksi, tetapi yang diisi hanya bobot kriterianya saja ya, nilai bobotnya, nilai preferensinya. Oke, kita lanjut. Nah, kita modifikasi dulu controller kriterianya. Kita tambahkan pada baris 60, kita tambahkan bobot harapan. Fungsi bobot harapan ini nanti meload helper dari forum, kemudian mengambil tombol simpan bobotnya, dicek sudah ada belum. Nah, maka nanti dicek di baris ke 64 apakah tombol simpannya diklik. Kalau iya, maka nanti item kriterianya akan diproses ya, kalau tidak nih ya, ini kalau tidak diklik maka datanya dibuat dulu. Datanya dimana ngambilnya dari semua data kriteria.
Jadi semua kriteria diambil rekodnya, dijadikan array bernama item kriteria, lalu nanti pada baris 67 dikirim ke sebuah view baru yang nanti kita buat bernama bobot kriteria. Nah, kalau dia disimpan, kalau ada tombol simpannya diklik, maka yang dikerjakan baris 70 dan 71, yaitu apa? Memanggil simpan kriteria, bobot kriteria yang nanti kita buat di model kriteria, kemudian mengembalikan ke bagian bobot kriteria. Oke, itu ya. Berikutnya lagi, ini modelnya kita tambah simpan bobot kriteria. Di sini kita meload helpernya, kemudian mengambil elemen ID kriteria, kita ambil juga elemen bobot harapan. Kemudian di sini dihitung dulu jumlah recordnya ada berapa, jumlah record yang diisi ada berapa, atau jumlah record kriterianya ada berapa yang diisi, diambil. Kemudian dilakukan perulangan baris 43 sampai 49, itu perulangan. Perulangan apa? Yaitu mengambil data ID kriterianya dan nilai bobotnya, masing-masing dicuci dulu. Kemudian perulangan ini tidak pakai for, tapi pakai for. Di sini kalau kita Indonesiakan ulang mulai dari 0, karena bukan dari 1 situ ya. Mulai dari 0 sampai nilai n-nya lebih kecil dari jumlah rekod. Jadi kalau dia ada 3, nanti sampai 2 karena nilainya dari 0 mulainya. Oke, kemudian di jumlah satu-satu. Terus diambil data kriteria dan bobot harapannya semuanya, kemudian disimpan masing-masing. Sampai selesai. Ini returnnya tidak menghasilkan apa-apa, membalik aja ke pemanggilnya sebelumnya. Di sini yang dipanggil di sini ya. Jadi dia balik lagi ke controller kriteria. Oke, itu kemudian ini view-nya, view bobot kriterianya kita buat cantik nanti ya. Ya, ini disama ya, jadi dia di sini tinggal judulnya saja, buat judulnya. Nah, ini kita mengambil item kriteria. Jadi nanti ini kita membuat seperti membuat kolom yang sifatnya fleksibel. Kalau jumlah kriterianya ada 10, maka kolomnya jadi 10. Kalau kriterianya ada 3, jumlah kolomnya ada 3. Nah, maka dia nanti di sini kita ulang, kita lakukan perulangan. Untuk setiap kriteria di 2 kali perulangan di sini. Perulangan pertama untuk membentuk judul kolomnya, perulangan kedua untuk membuat inputnya dan ID kriterianya, hidden input dari ID kriteria ini dibuat berulang. Jadi kalau dia nanti ada 7, maka kolomnya ada 7. Kalau ada 3, ada 3. Kalau ada 2, ada 2. Terus ini diulang. Nah, akhirnya ini terakhirnya ini tombol simpannya yang tadi dicek ya. Nah, kalau sudah, inilah bentuk hasilnya. Jadi nanti jumlah kolom ini nggak selalu 3, bisa 2, bisa 1 ya. Nah, ini dia. Oke, saya kira begitu. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.